Kita kembali ke tanah air, pemirsa. Hari ini Lukas NMB menjalani sidang vonis terkait dugaan suap dan gratifikasi. Sebelumnya pada sidang pembacaan duplik, NMB bersikeras bahwa dirinya tidak menerima suap dan gratifikasi. Sidang Lukas NMB kembali digelar dengan agenda pembacaan duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Terdakwa Lukas NMB yang juga mantan Gubernur Papua meminta Majelis Hakim Tipikor untuk membebaskannya. Duplik NMB yang berjudul "Saya Didakwa Tanpa Bukti-Bukti" dibacakan oleh kuasa hukum NMB Petrus Balapationa. Yang saya muliakan dalam mendengar, menyimak, dan membaca dengan seksama. Lukas NMB didakwa menerima suap 45,8 miliar rupiah dari pihak penggarap proyek infrastruktur di Papua. Pengacara Lukas NMB menyampaikan tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa Lukas NMB menerima suap. Kalau misalkan memang ada barang bukti suap, mesti disita berdasarkan pasal 129 KUHP dan pasal 38. Tidak satu sen pun dalam berkas ada barang bukti kecuali cerita. Dan semua 17 saksi di bawah sumpah. Kalau seandainya di bawah sumpah mereka mengatakan membuat keterangan palsu, silahkan laporkan saksi tersebut. Sidang Lukas NMB akan dilanjutkan kembali pada Senin 9 Oktober 2023 dengan agenda pembacaan dakwaan. Dari Jakarta, Aulina Iyasa, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini sidang putusan ex-gubernur Papua Lukas NMB digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Untuk seperti apa informasi selengkapnya, kita akan segera bergabung dengan rekan Ismalia Meidasari yang sudah berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat pagi Ismalia, informasinya Lukas NMB tidak bisa hadir dalam persidangan hari ini. Lantas informasi baru apa yang dapat Anda sampaikan? Ya, selamat pagi Yasmin, Camar, dan juga pemirsa. Memang benar pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan digelar sidang vonis terhadap Gubernur nonaktif Lukas NMB. Dan benar sekali juga berdasarkan informasi memang Lukas NMB ini tidak dapat menghadiri persidangan vonis terhadap dirinya dan hal tersebut dibenarkan oleh kuasa hukumnya kuasa hukumnya Petrus dan mengatakan bahwa kliennya sampai saat ini masih lemas seusai dirinya jatuh di kamar mandi di toilet rutan KPK. Dan sampai saat ini Lukas NMB ini juga masih dirawat di RSPAD dan mengatakan bahwa kliennya juga mengalami pendarahan yang berada di otak dan masih harus beristirahat sesuai dengan keterangan dokter. Dan sebelumnya memang juga Yasmin, Camar, dan juga pemirsa, ini Lukas NMB dituntut oleh jaksa penuntut umum ini dengan tuntutan 10 tahun 6 bulan penjara, dan jaksa meyakini Lukas melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 65 ayat 1 KUHP, dan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan juga jaksa penuntut umum ini meyakini Lukas NMB menerima gratifikasi sejumlah 46,8 miliar. Dan selain hukuman 10 tahun 6 bulan penjara, ini juga jaksa menuntut Lukas NMB membayar denda senilai 1 miliar dan juga uang pengganti 47,8 miliar dan juga pencabutan hak politik selama 5 tahun. Dan memang benar duplik kemarin juga Lukas NMB ini bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan tidak menerima gratifikasi. Dan sampai saat ini untuk pengamanan juga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk digelarnya sidang vonis terhadap Gubernur nonaktif Lukas NMB ini masih belum terlihat ada pengamanan dari pihak kepolisian. Dan sampai saat ini kami masih menunggu juga kuasa hukum Petrus Balapationa datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadapi vonis dikarenakan Lukas NMB tidak dapat menghadiri sidang vonis pada hari ini. Sementara itu yang dapat kami laporkan, kembali ke studio Yasmin dan juga Camar. Ya baik, terima kasih rekan Ismalia Meidasari, dan demikian tadi laporannya dari Pengadilan Tipikor Jakarta.